Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Bapak Pasrul Anwar selaku narasumber pada acara siang hari ini. Yang terhormat Tim Supervisor RJI, teman-teman staf serta para audiens yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting ini. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami ucapkan selamat siang Bapak Ibu. Selamat bergabung dalam kegiatan sharing session bersama Supervisor RJI dengan tema Mutu Penyuntingan Reviewer dan Editor bersama saya Nailu yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Kegiatan ini akan direkam dan diupload di YouTube channel RJI. Bapak Ibu bisa subscribe channel RJI dan memantau medsos kami yang lainnya. Kemudian link kehadiran hanya akan kami bagikan di akhir kegiatan melalui chat Zoom. Maka silahkan Bapak Ibu untuk mengikuti Zoom dari awal hingga akhir agar tidak terlewat. Kami mohon Bapak Ibu juga memberikan ulasan terhadap layanan RJI. Link ulasan juga akan kami bagikan di akhir kegiatan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, kami mohon Bapak Ibu untuk bisa on cam dan memposisikan diri untuk kami ambil dokumentasinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tibalah kita pada inti acara yaitu sharing session bersama Supervisor RJI dengan tema Mutu Penyuntingan Reviewer dan Editor yang akan disampaikan oleh Bapak Kasful Anwar SPD MPD PhD. Sebelumnya kami sampaikan Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat Zoom. Bapak Ibu juga dapat berdiskusi dengan pemateri setelah penyampaian materi selesai. Kepada Bapak Kasful Anwar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nailul yang telah menjadi memfasilitasi kegiatan kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, saya telatnya sangat ini. Harusnya tadi kita startnya di jam 1, namun tadi saya dapat ada agenda dialog bersama CNN. Kemudian setelahnya saya agak kelupaan, jadi kebablasan jemput anak di tengah jalan baru diingatkan ulang oleh Mas Awang untuk kegiatan ini. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf atas keterlambatan dan delaynya kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, eh, langsung saja saya pada hari ini hanya sharing tentang mutu penyuntingan seorang reviewer atau editor pada jurnal ilmiah. Jadi ini hanya istilah idealnya saja, namun pada pelaksanaannya nanti akan kita lihat apakah kita sudah on the track pada apa namanya, pada skema yang ideal atau justru kita tidak menerapkan proses itu. Bapak Ibu, saya sudah mempersiapkan PowerPoint-nya. Ini saya dapat dari University of Aberdeen. Eh, Setelah saya pelajari dari beberapa
materi tentang peer review proses, menurut saya ini adalah eh, apa ya, pengetahuan yang ideal untuk sebuah peer review proses pada sebuah jurnal. Saya sudah coba search pada apa namanya eh, pada rumah RJI beberapa tema di kegiatan yang sama. Saya belum melihat ada yang lebih ideal untuk materinya dari sini. Jadi ini saya ambil dari University of Aberdeen. Bapak Ibu, secara ideal atau sebuah jurnal itu, mengapa perlu seorang editor, kemudian ada reviewer pada jurnal, misalnya pada jurnal Scopus itu reviewernya itu bisa sampai 6 bahkan sampai 4 orang. Kemudian pada jurnal Sinta itu bisa satu, dua, minimal dua, bahkan bisa mencapai 4 orang reviewer dan juga nanti ada editor. Sebenarnya dari beberapa sumber juga pengetahuan yang valid, eh, jurnal itu sebenarnya adalah miniatur dari kegiatan ilmiah yang kita lakukan di kampus. Misalnya pada level magister misalnya, seorang seorang mahasiswa itu akan didampingi oleh 2 orang supervisor. Kemudian pada level yang lebih tinggi misalnya di doktoral di Indonesia lazimnya misalnya ada promotor, promotor satu, promotor dua, dan kemudian ada co-promotor dan sebagainya. Jadi secara sederhana, eh, jurnal itu juga adalah miniatur dari kegiatan akademik yang real kita lakukan sehari-hari, tapi yang menganalisanya itu bukan orang internal kita. Bahasanya misalnya, eh, kalau dalam kasus misalnya perguruan tinggi di Australia, ketika submit tesis atau disertasi, maka dia akan apa namanya itu mengoper eh, tesis atau disertasinya itu ke supervisor atau ke seorang dokter atau profesor di luar Australia, bisa saja dari Amerika, bisa saja dari Indonesia, bisa dari negara-negara lain. Nah, idealnya juga jurnal itu juga seperti itu. Ketika dia submit ke jurnal, maka dia adalah eh, akan dikawal oleh sekurang-kurangnya 2 atau bahkan 6 editor ataupun reviewer. Nah, dalam sebuah jurnal, peer review proses itu, dapur jurnal, proses dari submit sampai publish itu adalah eh, mencerminkan kualitas dari hasilnya. Maka tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya jurnal itu adalah miniatur dari kegiatan akademik yang kita lakukan di kampus. Makanya dia disebut publikasi ilmiah. Nah, keilmiahan itu artinya dikawal dengan kualitas kontrol yang disebut peer review proses. Direview oleh pasangan atau orang lain yang punya keilmuan yang linier terhadap artikel yang kita submit itu. Makanya kalau di beberapa kasus misalnya kita sering menerima eh, undangan untuk mereview sebuah jurnal, lalu kita tolak karena memang dia tidak sesuai dengan keilmuan kita, misalnya. Atau kita sering menerima undangan untuk mereview dari sebuah jurnal karena memang secara keilmuan artikel yang disubmit di jurnal tersebut itu sesuai dengan keilmuan kita, maka kita terima. Nah, itulah mengapa jurnal itu penting eh, proses dapurnya tadi, proses peer review prosesnya tadi. Nah, Bapak Ibu, eh, dalam apa namanya dalam slide ini ada lebih kurang ada 3 poin yang akan kita bahas. Pertama adalah kenapa peer review itu penting, kemudian apa peran author dan juga apa peran reviewer. Mari kita mari kita lihat bersama lebih kurang begini. Eh, Berdasarkan survei, ini ada sebuah konsorsium, riset konsorsium, menyebutkan bahwa setidaknya 82% itu orang percaya
bahwa ketika tidak ada peer review proses itu, maka di situ dikatakan tidak ada scientific communication. Ketika misalnya langsung publish, di situ tidak ada komunikasi dua arah antara seorang pakar dengan si author tadi. Maka saya sebut tadi eh, pentingnya proses bimbingan itu untuk menghasilkan sebuah skripsi atau tesis yang baik ataupun disertasi yang baik. Begitu juga dalam sebuah artikel ilmiah bahwa pentingnya peer review proses itu untuk menggaransi bahwa yang dihasilkan dari proses peer review proses itu adalah artikel yang mereseptasikan sebuah topik yang sedang kita kaji atau yang kita bahas. Kemudian ada setidaknya 74% orang percaya bahwa peer review proses itu akan meningkatkan kualitas artikel yang dihasilkan. Misalnya begini, Bapak Ibu, saya pernah submit atau mempersiapkan artikel, misalnya saya kasih contoh saja. Waktu saya submit artikel Scopus saya yang pertama, saya menyiapkan diri itu lebih kurang hampir 3 tahun untuk mempersiapkan artikelnya. Dan saya kasih ilustrasi saja. Artikel Scopus pertama saya itu saya draft tahun 2018. 2018, kemudian saya submit, selesainya di Juli Desember saya draft, Januari saya submit ke sebuah jurnal, tapi ditolak karena dia tidak sesuai katanya. Kemudian 2019 saya submit lagi ke jurnal yang berbeda, Februari, juga diterima, tapi ternyata dia reject, saya withdraw karena dia masuk kategori predator, jurnal predator. Kemudian saya submit lagi ke jurnal Australian Journal of Teacher Education. Karena terlalu lama, saya tarik lagi, kemudian saya submit ke TOJT, di reject. Tapi uniknya Bapak Ibu, di TOJT ini dia ngasih ngasih feedback, ngasih feedback bahwa ada yang perlu diperbaiki dalam artikel yang saya submit itu. Kalau misalnya, mohon maaf, artikel Anda tidak layak, maka eh, kalau Anda mau submit lagi, ini yang perlu diimprove, yang perlu diperbaiki, dikoreksi. Nah, itu saya submit dari sebuah jurnal reject. Kemudian beberapa reject, review. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya draft 2018, kemudian submit di 2020, terima di JLA dengan lebih kurang 4 ronde atau empat fase, 4 fase peer review proses. Nah, ini dari situ baru kemudian terbit di JLA itu setelah hampir 4 round untuk proses peer review prosesnya atau review, revisi, dan seterusnya. Nah, ketika publish, maka justru dia dapat sentuhan-sentuhan yang justru di awal pertama saya tulis itu tidak saya buat. Nah, itu yang dikatakan bahwa sebenarnya 74% orang percaya bahwa peer review proses itu bisa meningkatkan kualitas dari artikel yang dihasilkan. Nah, itu tadi sekilas contoh nyata dari apa itu hasil dari sebuah kegiatan peer review proses. Kemudian Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah alur dari sebuah eh, peer review proses itu dari diterima sampai submit. Pertama, misalnya seorang author itu ini ini alur yang sebenarnya atau alur idealnya sebuah artikel itu seperti ini. Author itu memilih jurnal, kemudian submit ke jurnal, kemudian ini fungsi editor. Jadi kadang editor itu uniknya misalnya artikel masuk lalu dikirim langsung ke reviewer. Jadi dia mengangkat keputusan itu sepenuhnya di reviewer. Tapi idealnya editor itu adalah reviewer pertama. Kita asumsikan saja reviewer itu adalah ketua jurusan yang menentukan bahwa judul ini bisa dikirim ke supervisor atau tidak. Maka peran editor itu sangat sangat penting Bapak Ibu. Bukan hanya
masuk artikel, dikirim ke reviewer, nanti hasil keputusannya diterima atau tidak itu di reviewer. Tidak seperti itu. Bahkan misalnya, kalau kasusnya artikel itu submit di screening, editor itu bisa mereject misalnya, mereject di awal dan mengembalinya kepada author bahwa artikelnya di reject. Namun yang lebih penting dari itu, editor itu juga bisa memberi feedback kalau misalnya artikel itu di reject dari proses review proses itu. Nah, kebanyakan hampir 90% dari kasus yang kita lihat di asesmen jurnal yang submit untuk akreditasi jurnal itu, hampir ya, mungkin lebih dari 80%, editor itu mereject artikel tanpa feedback dan komen. Ya, nggak ada feedback, nggak ada komen, udah submit nunggunya sekian bulan, tahu-tahu di reject tanpa ada pemberitahuan ataupun informasi terkait artikel tersebut. Misalnya, eh, harusnya seorang editor itu ketika mereject itu memberi informasi, misalnya ini poin yang lemahnya di sini, ini yang perlu diperbaharui, ini yang perlu diperbaiki. Artinya tujuan dari sebuah dapur jurnal atau miniatur eh, kampus pada jurnal itu ialah memberi pengetahuan untuk improvisasi seorang author itu tadi untuk menulis ke depannya, bukan hanya dilempar saja. Bayangkan Bapak Ibu, Gimana sih ad- udah udah ceplok. Oke. apa itu tadi Bapak Ibu? Mohon maaf Pak, tadi bocor dari peserta. Silahkan dilanjutkan. Oh ya, baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau misalnya sedang ada kegiatan, boleh di mute dulu apa namanya mikrofonnya agar eh, karena kita sudah telat tadi, agar nanti informasi yang disampaikan agak ini. Saya agak belepotan juga karena saya tadi agak ngebut bawanya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan teknis dalam penyampaian ini. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Berikutnya, kalau misalnya tadi artikelnya diterima, maka editor itu memilih sekurang-kurangnya dua reviewer. Makanya Bapak Ibu, dalam aturan Arjuna atau Sinta itu yang dirumuskan oleh kawan-kawan, termasuk Prof. Setiadi, sekurang-kurangnya satu artikel itu dikawal oleh dua reviewer. Makanya dalam aturan Arjuna itu misalnya sekurang-kurangnya editor atau reviewer itu 10 orang untuk 5 artikel yang dipubliskan. Nah, agar aman Bapak Ibu, sekurang-kurangnya satu artikel itu dikawal oleh 3 reviewer. Ada kesalahan misalnya, kesalahan editor itu memanai dua reviewer itu, 10 artikel itu yang bekerja hanya 2 orang reviewer untuk satu sesi atau satu isu. Ini sering terjadi. Justru dalam jurnal itu yang bekerja misalnya editor ada 2 orang reviewer saja, karena dia memanai bahwa satu satu artikel itu dikawal oleh 2 reviewer. Sementara makna yang sebenarnya itu satu artikel itu dikawal oleh 2 reviewer, maka 5 artikel dikawal oleh 10 reviewer. Maka penting Bapak Ibu, editor itu memiliki database reviewer itu yang valid, yang benar. Jadi dia sudah tahu itu. Makanya kalau mau lebih detail lagi, buat peta reviewer. Peta reviewer itu dia berisi misalnya reviewer A keilmuannya tentang pendidikan misalnya, reviewer B pengetahuannya tentang teknologi. Nah, kita sudah punya map itu. Jadi ketika ada artikel masuk, dia sudah bisa mengarahkan. Nah, agar lebih gampang lagi Bapak Ibu, pada workflow jurnal tambahkan
pada workflow jurnal tambahkan apa tadi mau saya sampaikan, tambahkan subjek. Jadi kan di saat submit itu ada pilihan judul, kemudian abstrak, keyword, tambah subjek. Subjek atau fokus subjek itu sesuaikan dengan fokus and scope. Jadi nanti reviewer itu dikelompokkan berdasarkan subjeknya. Misalnya dalam pendidikan bahasa Inggris, misalnya subjeknya itu dibagi misalnya jadi 4 misalnya. Ada listening, kemudian reading, writing, dan speaking misalnya. Jadi reviewer itu sudah kita kelompokkan berdasarkan subjek itu. Jadi ketika dia klik subjek, dia sudah mengarahkan misalnya kalau dia pilih speaking, maka nanti kita bisa mengarahkan ke reviewer speaking, kira-kira begitu. Nah, kemudian eh, perhatikan Bapak. Ada kebiasaan Bapak Ibu, coba cek pada bagian jurnal, nanti Bapak Ibu akan melihat misalnya, coba saya contohkan pada jurnal saya dulu. Nanti Bapak Ibu silakan cek di jurnal Bapak Ibu sendiri, eh, bagaimana mengatur proses peer review pada sebuah jurnal itu. Kira-kira ini ilustrasinya, sebentar saya perlihatkan. Ini jurnal. Ya, oke Bapak Ibu. Pada bagian workflow, misalnya di setting workflow, Bapak Ibu lihat di bawah, misalnya number of week to accept and decline review request. Bapak Ibu yang niatnya mau ke Sinta 2 atau mau ke Scopus harus hati-hati dengan proses ini. Artinya, ketika kita mengirim ke reviewer, dia ada waktu 1 bulan untuk menolak atau menerima. Kemudian ada waktu 1 bulan untuk proses mereview dari saat dia menerima. Hati-hati saat publish, dari proses diterima sampai publish itu, dari accept sampai publish itu, hanya 1 bulan saja. Perhatikan Bapak Ibu, ini hati-hati dengan ini. Default response deadline dan default completion deadline. Ini harus hati-hati. Artinya, kalau menerima dan menolak 1 bulan, kemudian menyelesaikan review 1 bulan, revisi 2 minggu, proses copy editing misalnya 2 minggu, artinya ada waktu lebih kurang 3 bulan dari proses submit sampai dengan publish. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ternyata dari waktu submit sampai publish, waktunya hanya 1 bulan, maka diasumsikan proses peer review prosesnya tidak jalan. Paham ya Bapak Ibu ya sampai sini ya? Artinya kalau number of week to accept, karena rata-rata hampir 80% jurnal di Indonesia menggunakan asumsi untuk menerima dan request, menerima dan decline itu 4 minggu, kemudian menyelesaikan ini 4 minggu rata-rata, kebanyakan jurnal itu seperti ini. Sementara kadang itu submitnya misalnya kita anggaplah submitnya di Oktober, di Desember udah publish misalnya. Artinya kurang dari 3 bulan proses itu. Nah, maka Bapak Ibu kalau niatnya mau ke Scopus atau ke Sinta 2, hati-hati dengan proses peer review proses ini. Kalau ini tidak sesuai, maka dianggap peer review prosesnya tidak jalan. Ya Bapak Ibu ya.
Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan ke slide. Kemudian, jika sudah pada proses itu, editor sudah mengirim ke reviewer. Nah, dari editor ke reviewer ini tadi, dia menerima dan menolak itu prosesnya tadi 4 minggu kita ilustrasikan. Kemudian kalau dia mereview 4 minggu. Nah, ini asumsinya kalau dia menerima Bapak Ibu. Andai misalnya reviewer itu menolak misalnya, kita harus mencari reviewer lain, maka itu lebih berat lagi. Makanya kesalahan atau seringnya kasus di Indonesia itu ditolak Scopus itu karena peer review-nya tidak jalan, dianggap walaupun jalan tapi dianggap tidak memenuhi apa proses yang benar tadi. Maka idealnya tadi eh, artikel yang terbit untuk kalau Bapak Ibu sering submit di Taylor and Francis atau di Springer, Wiley, apa Sage dan Nature misalnya, maka kalau submitnya misalnya Bapak Ibu diterimanya misalnya Februari, publishnya itu bisa di Desember di tahun yang sama. Misalnya Februari 2025 diterima. Nah, terbitnya itu bisa Desember 2025 karena memang begitulah mereka menjaga agar peer review proses itu jalan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya niatnya mau naik kelas, yang begini harus jalan. Kemudian, ini sering terjadi, misalnya ada istilah single blind, double blind, dan open review proses. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan istilah ini. Misalnya single blind, peer reviewer tahu autornya siapa, tapi autornya tidak tahu siapa reviewernya. Ini single blind. Sementara double blind misalnya, eh, dia bisa saja misalnya di author itu tidak tahu siapa reviewernya dan author name-nya juga tidak ada, tidak diketahui saat proses review proses itu tidak diketahui, memang benar-benar kosong gitu. Nah, karena kesalahan kesalahan kita eh, pada jurnal-jurnal yang sering ditemukan di Indonesia, misalnya saat submit itu sudah mengisi nama sudah diisi, afiliasi sudah diisi. Nah, yang paling ekstrim Bapak Ibu, yang paling ekstrim kalau pada jurnal yang benar-benar double blind, saat dia mensitasi artikel dia sendiri, itu tidak ditulis apa yang nama dia itu. Misalnya Anwar 2018 eh, pembelajaran deep learning misalnya. Maka dibuat di situ author 2018 deep learning misalnya. Itu untuk menjaga konsistensi double blind tadi. Sementara kalau open ini Bapak Ibu sering lihat di jurnalnya MDPI, kemudian jurnalnya satu lagi itu apa ya selain MDPI itu, sosial dan humanitis misalnya yang sering masuk di email Bapak Ibu tentang tentang panggilan call for paper itu, mereka pakai open open peer review, kelihatan siapa penulisnya, kemudian afiliasinya dari mana. Begitu juga kita sebagai author misalnya tahu siapa reviewer kita. Artinya tidak ada tidak ada dusta di antara kita. Kita sambil saling mengetahui kapasitas reviewernya kita tahu, kemudian keilmuan reviewernya kita tahu. Dalam kasus sahabat saya kemarin, justru dia karena dia tahu saat dia dapat reviewer karena open review proses, saat dia tahu reviewernya si A misalnya, dia cross check reviewernya ternyata keilmuannya tidak sesuai dengan artikelnya, dia request ke editor, mohon maaf Bapak editor, keilmuan reviewer yang Anda tunjuk untuk mengawal artikel saya itu tidak sesuai dengan artikel saya. Untuk itu saya minta diganti. Nah, uniknya open peer review proses itu kita bisa juga merekomendasikan siapa kira-kira reviewer yang akan kita tunjuk untuk mengakses artikel kita. Nah, Bapak Ibu,
peer review proses itu eh mungkin saya sampaikan di awal tadi, peer review proses itu sama dengan dapur atau mini dari sebuah anggaplah prodi misalnya. Seorang examiner itu tidak bisa menentukan dia ini ditolak atau diterima, tapi hanya memberi rekomendasi. Makanya kalau dalam kita sering ada yang pernah dapat review di Springer atau di Tyler itu, dia hanya rekomendasi di bawahnya. Tapi sepenuhnya nanti editor itu yang akan membaca ulang. Tapi kan kita kan malas biasanya. Editor Indonesia itu malas. Dari peer review proses ini, rekomendasinya diterima ya diterima artikelnya. Rekomendasinya ditolak ya ditolak. Rekomendasinya direvisi gitu. Kita sering malas untuk membaca hasil preview itu. Maka kesimpulan itu tadi kembali ke ketua sidang. Ketua sidang yang memutuskan, oh ini berdasarkan preview proses ini diterima, ditolak misalnya. Ini catatan-catatan yang harus dikerjakan. Nah, maka ini pilihan yang perlu dilakukan oleh seorang editor itu. Dia mendapat pilihan untuk mereject, revise. Nah, kasus di Indonesia juga misalnya di jurnal-jurnal kita, seringnya itu kalau reviewer menyarankan itu diterima atau di reject misalnya, kita itu hanya hanya berpatokan pada ini saja, pada peer review ini saja, tidak melihat substansi dari yang lain misalnya. Makanya penting reviewer itu lebih dari dua. Kalau mau nyaman itu tiga. Jadi kalau dua bilang reject, artinya kita bisa membuat keputusan, oh ini benar-benar reject. Tapi kalau satu atau dua reviewer saja, itu kadang kita tidak bisa tidak objektif dalam mengambil keputusan apakah ini diterima atau tidak. Makanya perlu di awal tadi, saat sebelum dikirim ke reviewer itu, editor itu perlu membaca artikel yang masuk. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, ini ada kasus misalnya di reject, paper dikembalikan ke author. Nah, maka saran saya Bapak Ibu, sertakan semua catatan reviewer ini kalau misalnya kita mereject. Karena itu dikatakan scientific itu karena dia ada bukti nyata bahwa misalnya dia di reject itu karena faktor ABC. Maka mari kita normalisasikan misalnya bahwa mau mereject artikel seseorang itu ada apa namanya, ada alasannya, ada faktor yang membuat dia ditolak itu apa. Ada kawan saya mahasiswanya itu tidak mau submit lagi misalnya karena dia tidak mendapat feedback yang baik. Tapi Bapak Ibu, feedback itu juga harus hati-hati misalnya. Eh, Makanya menjadi seorang reviewer itu harus punya hati. Contoh kasusnya gini, saya pernah submit di jurnal, mungkin Bapak Ibu pernah tahu misalnya, Journal of Qualitative Report, IAQ 1. Saya dapat feedback dari seorang reviewer, katanya begini, you need well-educated proofreader. Ini kan kasar sekali Bapak Ibu. Apa namanya? Makanya perlu memberi feedback itu pakai hati, ya kira gitu. Jangan sampai eh, kalau orang yang mungkin biasa-biasa saja, dia tidak akan mau menulis lagi dengan bahasa itu. Karena itu sangat sarkas sekali itu. Maka Bapak Ibu, berikan feedback itu yang konstruktif. Maka perlu ada apa namanya kalau Bapak Ibu read and write itu aplikasi read and write itu ada pilihan-pilihan kata misalnya opsional kata yang kira-kira itu agak menyejukkan. Kalau sekali lagi kalau misalnya pernah submit di Springer atau Wiley atau di Taylor and Francis itu eh dia ngasih komen itu kira-kira begini. Ini sudah bagus, ini sudah baik, ini sudah lumayan, tapi perlu improvisasi. Artinya kata di awal itu untuk memantik orang untuk semangat, bukan justru membuat orang down karena kata-kata kita. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ini kalau misalnya eh,
kita sudah membuat keputusan misalnya, kemudian si author itu meminta untuk revisi. Saya pernah summit di Helion, kalau Bapak Ibu pernah dengar Helion, itu eh, kalau tidak salah Elsevier ya. Elsevier itu dia mereject artikel saya, mereject artikel yang saya submit ke jurnal itu. Tapi baiknya Helion, meskipun misalnya dia berbayar eh, ribuan dolar itu, bisa sampai 3.000 bahkan 2.600 dolar. Tapi dia, walaupun dia tidak menerima, dia ngasih feedback yang sangat positif. Jadi kena feedback itu, saya request ke Helion. Eh, Mungkin tidak saya membuat revisi atau melakukan revisi. Ahlian memberi waktu untuk kita merevisi. Ya silakan. Nanti kamu posisinya bukan bukan sebagai artikel yang sedang direview, tapi sebagai new submission, submission baru kata dia. Kita tidak melanjutkan ini karena ini sudah ada decision, sudah ada keputusan, maka kamu submit ulang, submit baru, hingga kami bisa menentukan. Kira-kira begitu. Nah, ini penting Bapak Ibu, kalau ada effort dari author itu untuk revisi, berikan waktu itu. Berikan waktu mereka untuk merevisi berdasarkan feedback tadi. Nah, makanya Bapak Ibu, kalau sudah sampai pada step ini tuh mimpi pengelola jurnal itu bukan mimpi akreditasi Sinta 4, Sinta 5 saja, tapi ini mimpinya itu sudah Scopus, minimal Sinta 2, atau kalau bisa tuh sudah terbit Web of Science. Berikutnya, kalau dia diterima tanpa revisi, pernah saya terima di apa ya, di Springer yang Q1 juga, accept with minor revision. Ini prestasi juga bagi saya. Di awal saya dibilang unit well educated proofreader, tapi di akhir justru saya pernah keterima di Springer, jurnal Q1 di bidang teknologi pendidikan dengan minor revision. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Jangan jangan apa ya. Sekarang itu saya kemarin terima submit ke jurnal Sinta 2, kemudian dia kasih unik sekali karena sekarang mungkin karena sudah zamannya AI ya, nge-review itu pakai AI. Jadi dia buat satu apa ya, satu catatan untuk keyword. Kamu berdasarkan keyword yang kamu tetapkan ini tidak mengacu kepada keilmuan bla 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 kayak gitu. Harusnya Bapak Ibu dia tidak seperti itu. Harusnya dia langsung rekomendasi sebaiknya kamu gunakan keyword ini, bukan justru menyusahkan editor. Kira-kira begini Bapak Ibu. Karena tadi saya bilang ini adalah miniatur dari proses menulis tesis dan disertasi, maka kalau ngasih feedback itu yang mudah dipahami author. Jangan dibuat berbelit-belit gitu. Langsung saja to the point ke masalahnya. Jangan dibuat susah, kira gitu ya. Kadang itu kita membaca, mohon maaf, saya pernah dapat review dari jurnal Sinta 2 di Indonesia misalnya. Dia nge-review itu seperti menulis satu halaman artikel, saking banyaknya. Kenapa nggak straight to the point saja? Langsung saja ke poin yang mana yang mau diubah. Ini harus narasi panjang betul kira gitu. Nah, maka Bapak Ibu penting juga meminimalisir feedback itu straight to the point saja, langsung saja ke poinnya tanpa menyusahkan. Karena kalau bisa saat direvisi itu maksimal 2 minggu mereka sudah mengembalikan. Jangan sampai setahun tidak mengembalikan karena sulit memahami atau sulit mencerna bahasa reviewer. Pernah kan Bapak Ibu, satu kasus itu kita kirim ke author, lalu author revisi, disubmitnya ulang, ternyata yang disubmitnya itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Akhirnya kita harus di domain atau di host
Ya, saya lanjutkan. Jadi harus kita kirim ulang ke author itu hanya demi untuk mengulang satu masalah yang tadi yang kita maksud. Nah, makanya saya bilang tadi, buat mudah, bahasanya mudah, buat straight to the point saja. Jangan sampai misalnya mereka bingung nih harus email editor untuk menanyakan satu masalah yang seharusnya sederhana misalnya. Itu soal apa namanya feedback. Nah, Bapak Ibu, ini idealnya sebuah artikel. Saya ingin ilustrasikan saja misalnya sebentar. Saya stop sebentar. Kami nunggu di luar. Oke. Eh, Bagaimana sebenarnya saya ingin bercerita bahwa bagaimana sebenarnya kita saya pernah mencoba nakal dalam proses review proses itu. Saya ingin tampilkan sedikit bagaimana proses revisi dan review sebuah artikel. Sebentar, kayaknya ini ya. Ini. Bapak Ibu pernah mengakali login as atau login as. Misalnya gini, kita ingin mengambil peran seorang reviewer, lalu kita gunakan login as someone, misalnya login as Kaspul misalnya, untuk melakukan proses review proses. Di activity log, Bapak Ibu, dia akan ke record sebagai satu orang saja. Hati-hati Bapak Ibu. Nih, padahal misalnya dalam kasus saya ini, misalnya saya sudah login sebagai seorang orang lain, review lain misalnya. Contoh misalnya saya login sebagai Musa Saidi. Login as Musa Saidi, tapi saya waktu itu masih sebagai Kaspul Anwar ini. Maka sesekali hati-hati. Contoh lagi misalnya, Musa Saidi menerima the round one review for submission. Ini saya login sebagai admin, tapi login as sebagai Musa. Maka Bapak Ibu, kalau mau Scopus, ini otomatis rejected. Reject. Begitu juga kalau Sinta 2, jangan sesekali. Kalau mau sekalian nakal, ya simpan Bapak Ibu, simpan ininya, username dan passwordnya. Tapi kalau Bapak Ibu masih pakai konsep login as, maka dia akan ke detect hanya sebagai satu orang. Nah, contoh, ini waktu itu Musa Zaidi login, review aset. Kemudian saya login sebagai admin. Karena saya kira ini belum diterima, saya terima lagi misalnya si Musa Zaidi. Maka dia akan kedetek sebagai admin jurnal yang menerima, bukan si Musa Zaidi Abu Bakari. Nah, itu quality control itulah yang harus dijaga oleh pengelola jurnal agar jurnalnya itu naik kelas, ya kira gitu. Anggap saja misalnya masa ya semua pengujinya ketua prodi, yang jadi examinernya ketua prodi, kemudian yang menjadi supervisornya ketua prodi, kan nggak mungkin Bapak Ibu. Nah, disitulah peran tadi miniatur dari sebuah kampus atau sebuah prodi itu dalam sebuah jurnal ilmiah. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Pak Nailul, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya terima kasih Pak Kashwal atas penjelasannya. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah ada yang raise hand. Langsung saja Pak Ahmad Salman Farid, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nailul dan Mas Kasful Anwar atas penyampaian materinya yang luar biasa keren ya. Izin Mas, ada pertanyaan sedikit terkait yang bagian
durasi review tadi yang di dashboard editor, bahwa saya melihat tadi Mas mencontohkan 4 minggu ya, waktu menyetujuinya 4 minggu, lalu kemudian eh, durasi dia mereview 4 minggu. Maka untuk akreditasi sebuah jurnal itu bisa mencapai SINTA dan Scopus, apakah memang 4 minggu batas minimalnya, atau dia bisa kurang atau lebih gitu? Karena saya juga sebagai editor in chief di salah satu jurnal gitu ya Mas ya. Saya buat di situ durasinya hanya 1 minggu gitu Mas. Kalau 1 minggu dia tidak ada kabar, saya ganti dengan reviewer yang lain. Mohon penjelasannya Mas Kasful Anwar. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak mau langsung dijawab atau ke penanya lain dulu? Boleh penanya lain juga, nanti sekalian saya ini Baik, jawab. baik, Pak. Kemudian ini ada Bapak Jonas Hutauruk. Silahkan, Pak. Siap, terima kasih. Kedengaran suara saya? Iya, terdengar, Pak. Baik, Pak, izin. Saya mau bertanya tadi, ada 2 pertanyaan singkat. Satu yang terkait dengan waktu review. Nah, ketika kita menawarkan review kepada reviewer, dia menerima, kemudian kita menunggu hasil reviewnya, tetapi waktunya sudah habis. Itu kan masih bisa kita perpanjang di sistem, Pak ya? Apakah itu juga terdeteksi? Misalnya tadi kalau kita mau akreditasi, reakreditasi atau ke Scopus, apakah itu juga terdeteksi, Pak? Kita memperpanjang waktu durasi deadline-nya si reviewer mengembalikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terakhir materi terakhir terkait dengan login S. Nah, login S tadi itu kan misalnya kita sebagai admin supernya lah misalnya atau sebagai jurnal manager. Nah, kita mau login misalnya author, gak tab teknologinya lah, nggak bisa upload melalui sistem, tapi melalui email atau segala macam. Nah, kita mau memasukin melalui akunnya si penulis. Pertanyaan saya kan kita tidak, tadi Bapak bilang kita kalau mau nakal ya sekalian kita harus tahu dulu akunnya sebagaimana author penulis. Nah, tapi yang saya tahu kalau kita mau login sebagai author dengan akunnya segala macam, kita kan nggak tahu passwordnya, Pak. Kita nggak bisa ngelihat. Nah, makanya ketika kita login S, kita awalnya admin sebagai admin super, login S sebagai author, itu kalau di OJS 2 masih terdeteksi dia sebagai proxy, login S proxy seperti itu. Nah, tadi kalau di OJS 3 tadi sudah Bapak tampilkan. Nah, pertanyaan saya kan tidak bisa kita mengetahui passwordnya si author, Pak, di sistem itu. Kita hanya tahu username-nya. Seperti itu, Pak. Itu bagaimana ya tadi maksud Bapak? Kita harus tahu semua gitu. Ada akunnya, passwordnya seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Satu lagi ya, Pak, dari Pak Yahdi Kolbi. Silahkan, Pak. Eh, Baik, ya baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan juga pada pemateri Pak Kaspul yang sudah luar biasa. Begini Pak, terkait masalah peer review, saya secara pribadi pernah juga dapat saran juga dari reviewer jurnal yang mengatakan bahwa ketika setiap round itu, round 1, round 2, nah ketika di round 1 kan ada 2 reviewer kami biasa. Nah di round 2 itu disarankan dengan reviewer yang berbeda juga. Dan seperti itu sampai proses akseptif. Karena menurut beliau waktu itu, supaya ada diversifikasi penilaian yang berbeda terhadap satu workflow artikel seperti itu Pak. Namun tadi yang agak membuat kontradiksi tadi dari hal itu yang saya pahami saat ini Pak ya, membuat kontradiksi adalah tadi saya juga sepakat karena tadi Pak Kaspul mengatakan harusnya satu artikel itu ditangani dengan scope keilmuan si reviewer itu gitu Pak. Nah sementara di jurnal kami kan reviewernya nggak semua, misalnya satu bidang ilmu politik, partai politik misalnya, tidak reviewer kami tidak punya sebanyak itu gitu. Nah kalau mengikuti yang saran yang tadi itu setiap round harus berganti reviewer. Kalau menurut Pak Kaspul sebaiknya yang kami harus lakukan seperti apa Pak untuk
melakukan workflow itu supaya peer review-nya tadi berjalan dengan baik? Apakah setiap round mengganti atau itu saja seorang reviewernya untuk satu artikel? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Pak Kasbon Anwar atas jawabannya yang nantinya. Baik, Baik, terima kasih Bapak. Silahkan Pak Kashful bisa dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, Pak. Masih mute, Sebentar. Bapak. Oh, iya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nailul. Sebentar. Bapak Ibu di jurnalnya punya menu nggak, Bapak Ibu? Ada menu-menunya nggak? Contoh saja. Coba saya share. Contoh. Di jurnal di jurnal information ini misalnya ada banyak hal contoh peer review proses. Misalnya di sini kita bilangnya contoh pada jurnal saya misalnya the duration of pre-review between 0 to 4 week. Maksudnya ini pre-review itu saat submit diterima editor, editor itu menentukan decision-nya reject atau dikirim ke reviewer itu waktunya 4 minggu pre-review. Jadi dalam 4 minggu, 1 bulan itu, editor itu menentukan dan membaca ini sesuai tidak fokus and scope-nya. Kalau dia sesuai fokus and scope-nya dikirim ke reviewer. Kemudian kalau tidak sesuai ya dikembalikan. Nah, at least one reviewer conducted substance review in single blind manner. The duration of the review is between 1 to 8 week. Artinya 1 sampai 8 minggu untuk proses reviewnya. Artinya itu lebih kurang 2 bulan. Kemudian the decision for publication itu sepenuhnya misalnya diserahkan kepada rekomendasi berdasarkan rekomendasi reviewer itu tadi. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana kalau misalnya eh, proses review itu tidak sampai 2-4 minggu misalnya, lalu kita kirim langsung ke reviewer, kemudian tidak sampai 1 bulan sudah terbit ya kira gitu. Makanya Bapak Ibu, saya sampaikan tadi, peer review proses itu kenapa ditulis di jurnal information ataupun menu atau policy atau kebijakan ini, itu agar konsistensinya terjaga. Karena keilmiahan itu kan dijaga oleh misalnya etika dari sebuah proses itu. Kalau etikanya nggak jalan, ya gimana mau jalan, kira begitu. Maka makanya misalnya sering ditemukan kalau Bapak Ibu. Makanya saya sekali lagi, saya membuat rujukannya itu bukan jurnal yang Indonesia. Coba cari jurnal yang agak dari publisher besar. Contoh dari Elsevier, dari Tyler, dari Springer, dari Wiley, dari Sage Journal misalnya. Dia misalnya kalau mau menerima artikel itu belum sampai waktunya sudah terbit, misalnya terbitnya Desember, dia sudah bilangnya misalnya di situ ongoing proses, tahu sedang proses review. Walaupun dia sudah terima judulnya, isinya belum ditampilkan untuk menjaga kualitas dari artikel itu tadi. Nah, menyambung ke pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau misalnya Pak, artikel yang kita publish itu justru eh, pada setiap round itu berbeda. Maka tadi Pak di awal saya sampaikan bahwa sebenarnya jurnal itu adalah miniatur dari sebuah agenda sidang skripsi, sidang tesis, ataupun sidang disertasi. Contoh saja pada sidang tertutup sebuah disertasi misalnya, apakah dia berbeda saat sidang terbuka? Artinya yang mengawal sidang tertutup itu adalah yang mengawal sidang disertasi. Sidang terbuka itu dalam konteks sidang disertasi. Begitu pula dalam jurnal, bukan sebuah kelaziman, tapi sebuah keharusan yang mengawal masing-masing round itu adalah reviewer yang pertama tadi, Bapak Ibu. Bukan berbeda ya, sekali lagi bukan berbeda, kecuali kasusnya. Kasusnya misalnya gini, eh saya pernah dapat misalnya eh, satu jurnal
Mana nih? Pak Ibu ya. Misalnya contoh saja misalnya eh, saya sering dapat invitation dari Discover Education. Discover Education ini satu proses itu bisa sampai 4 sampai 5 round. Misalnya saya eh, di round pertama saya ikut, kemudian di round kedua karena saya tidak merespon, lalu dia mengambil keputusan dari orang lain. Bisa, Pak. Kalau reviewernya itu yang mereview satu artikel itu lebih dari 2 atau 3 orang. Contoh misalnya, ini saya tidak merespon karena saya telat merespon. Dia bilang, we have no made a decision on the manuscript, bla 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 bla. Therefore, we don't need you to submit a report anymore. Nah, artinya apa? Ini harusnya ada 5 reviewer, tapi saya tidak submit. Dia sudah buat decision tanpa saya. Tapi tetap juga dikasih tahu, Pak, kayak orangnya. Makanya penting membuat, apa namanya itu, membuat satu kebijakan dalam artikel itu jangan hanya 2 orang saja. Kalau bisa lebih dari 2 orang. Andai saja misalnya, Pak, kalau 2 orang saja reviewer satu artikel, kalau misalnya dia reject, 1 atau 2 orang tidak tadi nyambung ke pertanyaan berikutnya tadi tidak merespon, lalu bagaimana kita kita mau mengambil keputusan sementara ini sudah mau dekat waktu. Makanya saran saya mulai sekarang itu reviewer itu lebihkan dari 4 orang. Apakah dosa? Tidak. Justru semakin banyak feedbacknya semakin lebih konstruktif hasilnya, kira begitu. Maka sekarang eh, apa namanya itu dibuat database-nya itu kan sekarang RJI sudah punya database reviewer. Kemudian kemarin jurnal saya bergabung ke eh, asosiasi perkumpulan program studi pendidikan dokter kependidikan. Mereka juga sudah punya database reviewer. Nah, itu pentingnya juga jurnal itu bergabung ke dalam sebuah asosiasi dari keilmuan yang terkait dengan jurnal yang Bapak Ibu kelola. Maka saran saya sekarang itu perbanyak database eh, reviewer. Coba Bapak Ibu sesekali berkunjung ke jurnal terkait dengan bidang kita, ke jurnal yang terbit misalnya di Springer atau di Reviewer, Springer, Tyler, atau Wiley dan sebagainya itu, untuk lihat bagaimana mereka menyusun reviewer itu. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan tadi kenapa bagaimana mengetahuinya, mengetahui apa namanya itu username dan juga password. Kalau di OJS 3 itu bisa, Pak. Bapak klik aja user and role. Misalnya rule ini misalnya, ya, Bapak cari misalnya kasus saya ini Daniel. Daniel ya, saya edit di sini. Tapi Bapak harus sebagai jurnal manager. Saya ganti aja passwordnya. Nih. Nah, saya ganti passwordnya, saya login lagi, username-nya sudah saya tahu, kira-kira gitu. Kalau di eh, jurnal OJS, saya belum pernah mengelola jurnal Swita 2, jadi saya tidak tahu bagaimana skema untuk jurnal di OJS 2. Kalau OJS 3 dia ada menu di bagian user and role ini, pilih klik tanda panah yang di samping, edit usernya, lalu masukkan password yang sesuai. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, misalnya kalau saya semua password itu saya simpan di database laptop saya. Jadi disimpan di Google. Jadi ketika saya simpan dia langsung muncul misalnya username Kaspul 02 langsung muncul dia passwordnya, tinggal saya masukkan kode password laptop saya sudah muncul kayak gitu. Nah itu untuk contoh saja misalnya
Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu lihat kan, di sini saya sudah punya semua database reviewer itu. Jadi saya misalnya bisa login as, bukan login as, bisa login sebagai mereka. Tapi sekali lagi Bapak Ibu harus pair orangnya. Kalau Bapak Ibu pakai akun seseorang, misalnya kalau saya, kolega saya misalnya Daniel. Nah, saya kontak Daniel. Daniel, saya akan menggunakan username kamu untuk bla 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 bla, kira begitu. Nah, itu Bapak Ibu. Silakan Mbak Nailul. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan di chat Zoom dulu ya, Pak. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan rekomendasi reviewers. Apabila salah satu reviewer sudah menyarankan untuk ditolak, sedangkan reviewers yang lain merekomendasikan untuk revisi. Itu eh, apakah rekomendasikan tersebut memiliki hal yang perlu dipertimbangkan atau bagaimana, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita pilih 3 reviewer, kemudian apakah kita tunggu ketiganya selesai dulu, sedangkan 2 reviewer sudah memutuskan untuk direvisi atau diterima, atau 2 reviewers itu saja cukup? Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, Bapak Ibu. Ini hanya ilustrasi saja, misalnya. Kayak reviewer 1 reject, reviewer 2 major revision, yang reviewer 3 major revision. Ini Bapak Ibu reject saja kalau dia begini. Tapi kalau yang 1 reject, yang kedua major revision, yang ketiga minor revision, Bapak Ibu baca ulang artikelnya. Ya, kalau dia reject major revision, minor revision, maka Bapak Ibu baca ulang, bisa saja rekomendasinya revise with major revision. Opsi kalau kondisinya seperti ini, 3 ini, 1, 2, ya, 3, maka opsinya bisa ideal ini. Tapi bisa juga reject, bisa juga reject. Kalau hasilnya misalnya setelah kita baca, dia lebih cenderung ke 2 ini. Paham ya Bapak Ibu ya? Kemudian kalau dia minor revision, satunya minor revision, Bapak Ibu baca ulang artikelnya. Berdasarkan ini ambil keputusan. Maka keputusannya bisa major revision, bisa minor revision. Ya, itu kondisinya Bapak Ibu. Nah, saya nyambung pertanyaan berikutnya. Kalau ada 3 reviewer, ya, 2 terima, 1 belum respon. Yang 2 ini Bapak Ibu, ya, ini lanjutkanlah saja. Kalau mereka sudah keluar hasilnya, umumkan saja berdasarkan 2 ini sudah terwakilkan. Oke. Yang ini bagaimana responnya? Yang ini responnya reminder. Kasih reminder. Kalau sampai keputusannya keluar dia belum juga respon, maka tadi jawabannya sama kayak yang artikel yang mana tadi yang saya sebutkan tadi, misalnya nih, maka Bapak Ibu buat begini. Bahwa kami sudah memiliki decision, ada keputusan, saya tidak butuh lagi atau kami tidak butuh lagi kamu untuk submit apapun.
Kira-kira begitu. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu, pengelola jurnal itu kenapa harus orang yang hobi? Karena memang ribet ya kayak gitu. Orang yang jadi ketua prodi itu ribet orangnya. Dia harus mengingatkan dosen, di satu sisi juga harus mengingatkan mahasiswa. Begitulah pengelola jurnal itu bekerja. Gimana? Silakan, Mbak Nailul. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada Pak Kashful Anwar? Silahkan bisa raise hand. Baik, sembari menunggu kita bacakan kembali pertanyaan di chat Zoom ya Pak. Dari Ibu Boleh. Dita ini. Selamat siang Pak, terima kasih untuk sharingnya. Pertanyaannya yang pertama, jika dari tim editor ada proses review hingga berkali-kali sebelum ke reviewer, apakah boleh? Kemudian berapa lama waktu ideal untuk proses review dari editor ke sebelum ke reviewer? Kemudian yang kedua, untuk naskah literatur review, apakah juga wajib ada proses reviewnya juga? Begitu, Pak. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Rocky Buah, untuk reviewer itu baiknya seperti apa, Pak? Yang sesuai skop artikel terkait supaya lebih fokus atau yang beda skop supaya lebih bervariasi? Gitu, Pak. Mohon dijawab. Siap, sebentar Bu ya. Eh, saya sambung saja tadi langsung ke sistematik literature review itu perlu tidak di apa? Di review. Ini artikel sistematik literature review saya, Bapak Ibu, Summit di Teknologi Pedagogy and Education. Ini proses reviewnya. Nah, apakah perlu review proses? Ya, sangat perlu Bapak Ibu, sangat perlu. Ini bayangkan Bapak Ibu, Ibu siapa tadi ya? Saya submit Juli 2022, submission complete, submission dikembalikan 2022, 2023, 2022, 2024, sampai 2 September 2024 baru accepted. Artinya apa? Meskipun itu literatur review, systematic literature review, apakah namanya itu wajib direview, Ibu. Justru systematic literature review itu lebih ketat reviewnya ketimbang artikel yang biasa saja. Ini saya butuh waktu hampir 2 tahun untuk submit, untuk dari submit sampai diterima. Sementara artikel saya yang lainnya, yang bukan literature review, cuma 8 bulan sudah publish. Artinya apa? Eh, literatur review yang dikirim ke kita itu justru butuh validasi untuk diperiksa kebenaran dan kelayakan informasinya. Penting, Ibu. Jadi saya sampaikan untuk jawab pertanyaan kedua, sangat butuh sekali peer review proses. Kemudian jika dari tim editor ada proses review hingga berkali-kali belum ke reviewer, apakah boleh, Pak? Gini Bu, di editor itu decision-nya dikirim ke reviewer atau di reject atau dikembalikan karena tidak sesuai formatnya. Contoh saja. Saya submit ke artikel, kemudian manuskrip submit, kemudian diperiksa oleh jurnal administrator. Jurnal administrator ini Ibu adalah editor. Lalu Juli, September submission return to author. Karena apa? Karena tidak sesuai penyuntingannya dengan template. Boleh, Bu, dikembalikan. Jadi opsinya itu 3. Pertama, menolak atau mereject. Yang kedua,
dikembalikan untuk sesuai format, atau yang ketiga layak dan dikirim ke reviewer. Itu tugas editor. Nggak usah lama-lama di editor, Bu. Kirim ke author, submit lagi, dibalikin lagi, disubmitin lagi. Nah, itu prosesnya. Jadi kalau bisa, ya tergantung kebijakan jurnal Ibu. Tadi saya sampaikan, ada tidak Ibu buat di jurnalnya, misalnya kebijakannya harus peer review proses itu berapa lama. Ya, tergantung dari jurnal kebijakan jurnal Bapak Ibu. Saran saya untuk proses peer review proses ini, coba pelajari kebijakannya DOAJ. Di sana dia lebih ketat dalam mengatur proses peer review proses ini. Banyak contohnya yang bisa menjadi rekomendasi, coba lihat di DOAJ, samakan dengan jurnal Bapak Ibu. Tapi hati-hati ya dalam memodifikasi, dalam dalam mengedit sebuah artikel pada sebuah jurnal di DOAJ. Itu untuk jawaban dari Ibu Dita. Kemudian eh ini saya bingung, tapi saya coba jawab pertanyaannya dari segi pemahaman saya ya Pak. Reviewer itu idealnya memang dikelompokkan berdasarkan fokus and scope. Ya, seorang reviewer. Dalam kasus saya misalnya, eh, saya buat aja associate editor bla 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 bla. Ini sudah saya kelompokkan, contoh saja. Ini jurnal saya itu riset interestnya educational technology, digital literasi, dan bla bla bla. Teman saya asesmen literasi, classroom assessment, ada PropUrip, teacher education, language education. Nah, idealnya editor itu atau reviewer itu sudah dikelompokkan based on their expertise gitu kan itu. Berdasarkan kepakarannya. Jadi kita mudah, kalau educational technology arahkan ke Taridi. Kalau learning Juraida. Kalau text mining, natural language processing, Kepatan misalnya. Kalau inovatif approach to teaching and learning, Jenatur. Ya kira begitu. Jadi sudah terini Bapak Ibu, sudah terkelompokkan mereka. Jadi kalau kita memilih memilih reviewer, dia sudah ke arah. Makanya penting kita membuat bank reviewer itu tadi. Nah, itu yang saya yang saya pahami dari pertanyaan Pak Rokibullah itu tadi. Jadi usahakan riset interest para reviewer itu sejalan dengan visi dan misi jurnal, fokus and scope-nya tadi. Sekali lagi, kelompokkanlah reviewer itu sesuai dengan keahliannya bidang masing-masing. Kemudian saya lanjut, ya izin Mbak Nailul biar agar lebih cepat. Apakah jika editor menggunakan akun reviewer membuat nilai akreditasi berkurang? Makanya saya bilang tadi, kalau mau pakai jalur yang jahat, ya sah-sah saja. Siapa yang tahu, Pak? Bapak login sebagai saya di jurnal saya nggak tahu kan. Jangankan si asesor Sinta, saya aja nggak tahu. Tapi yang membedakannya itu adalah kualitasnya. Maka saran saya tadi Bapak Ibu, kalau masih targetnya Sinta 2, berarti editornya masih orang Indonesia. Maka cara terbaik adalah bikin grup WA. Grup WA editor. Jadi kita bisa remind mereka. Kalau misalnya mereka belum mengoreksi. Nah, maka saran saya itu bikin grup WA. Kalau masih dalam konteksnya jurnal Sinta 2, jurnal Sinta 3. Kecuali kalau sudah Scopus, misalnya editor dari luar negeri, ya by email, remind mereka by email. Contoh misalnya tadi mana ya? Saya ini ya. Nah, contoh saja misalnya, reminder about, nah, nih, dia mengingatkan saya. Ini kalau lewat email Bapak Ibu. Quick reminder to let you know the due date for your review is tanggal 2.
Nah, ini harus rajin Bapak Ibu mengecek jurnalnya. Tetapi kita kan, mohon maaf nih, kita nih sering malas ngecek ngecek apa ya? Cek jurnal itu saat masuk review publish itu aja kan, dua itu aja. Kita malas mau ngecek ini, mau ngecek apa namanya itu secara berkala. Makanya orang yang ngelola jurnal itu disebut orang gila jurnal, ya, karena memang itu aja yang dipegang kan. Nggak peduli, kadang tengah malam dihubungi, apalagi mau dekat-dekat DKD. Jam 12 malam, jam 2 subuh, semau maunya autor aja tuh menghubungi kita. Apalagi kalau sempat masang nomor HP di jurnal, habis sudah itu kita. Nah, maka Bapak Ibu, sekali lagi, kalau yang idealnya itu semua instrumen di dalam jurnal itu bekerja secara mandiri, itu idealnya. Itu untuk pertanyaan Bu Rahmi ya. Eh, saya izin kita sampai jam 15.30 maksimal ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana pendapat Bapak jika kita meminta rekomendasi reviewer dari penulis beberapa orang, nanti editor yang memilih? Boleh, Bu, boleh silakan saja. Tapi tetap untuk apa ya? Untuk eh referee yang adil itu pilih yang di luar dari rekomendasi mereka itu dua atau tiga, satu atau dua di luar rekomendasi. Misalnya autor rekomendasiin dua nama editor. Itu penting juga Bapak Ibu minta rekomendasi mereka itu untuk mempergaya hazanah reviewer kita. Misalnya ada saya, Samin, jurnal Ibu, Pak, rekomendasiin dua edit reviewer ya, nama serta emailnya. Nah itu kan menjadi ini Bu, menjadi bank data kita yang baru. Nah, tapi di sela itu kita sisipkan satu atau dua orang referee dari internal jurnal di luar yang mereka rekomendasikan tadi sebagai referee yang adil untuk artikel itu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Karena memang pada jurnal misalnya kalau di Helion, Helion itu dia minta Elsevier lah ya. Rata-rata Elsevier itu dia minta rekomendasi reviewer kalau Samin di sana. Itu ya. Oh, bagaimana cara dapat reviewer dari luar negeri? Ada cara unik yang mau ini. Coba bikin simposium. Simposium bisa spesial isu. Yang paling lazim itu spesial isu. Misalnya gini, kita kontak seorang pakar dari luar negeri, misalnya bidang pendidikan. Selamat siang Bapak, saya perkenalkan diri, link jurnalnya apa, ISN-nya apa. Kita ada spesial isu tentang ABCD, mengundang Bapak sebagai editor untuk apa namanya itu, untuk edisi khusus itu. Atau misalnya kita bikin simposium, izin Bapak email untuk memberi, untuk submit di jurnal kita, nanti kita undang sebagai eh, pembicara pada simposium atau mini mini seminar atau mini conference tentang topik-topik tertentu. Nah, itu untuk mendapat apa namanya itu ya, reviewer dari luar negeri. Atau bisa juga dengan cara halo-halo. Bapak Ibu pernah nggak misalnya diundang di apa, di email, dapat email mengundang Bapak Ibu untuk summit di jurnal. Itu namanya kalau di RJI itu kita sebutnya halo-halo. Jadi kita mengumpulkan sekian banyak email yang menulis pada topik tertentu untuk membahas isu tertentu, lalu kita email mereka. Nah, itu kita nyebutnya di RJI, kawan-kawan RJI nyebutnya halo-halo. Kalau mau tahu caranya itu coba cara klik di YouTube itu halo-halo call for paper. Nanti muncul tuh di apa di YouTube ada banyak, sudah banyak tutorialnya. Atau bagaimana mengirim call for paper ke banyak email. Coba cari di YouTube itu nanti ada muncul. Berikutnya, untuk satu editor biasanya menangani berapa artikel, Pak? Apakah seluruh anggota editorial pun harus menangani setidaknya satu artikel?
Kalau mau Scopus, Bapak Ibu, seluruh instrumen di editor itu harus bekerja, harus punya rekam jejak di jurnal. Kalau mau Scopus. Maka idealnya satu orang itu ya menangani satu artikel, maka kumpulkan mereka. Makanya tadi saya bilang kalau enaknya itu punya grup WA, jadi dijadwalkan Jumat meeting misalnya, Jumat bahas jurnal misalnya dengan topik-topik tertentu, atau misalnya sidang, kita bikin sidang pengelola jurnal. Misalnya nih, ada 50 artikel yang masuk, kita kumpulkan, catat judul dan abstraknya di dalam Excel, lalu kita sidangkan dalam Zoom meeting. Bapak Ibu, ini ada artikel, 100 artikel, mana yang kita prioritaskan untuk review, negara mana saja, kemudian siapa reviewernya. Itu namanya mini meeting. Jadwalkan aja Bapak Ibu. Misalnya setiap hari Jumat kita rapat menentukan berapa artikel yang kita terima edisi ini, dari mana saja, topiknya apa saja, siapa yang bertugas mengawalnya. Kalau saya ada mengelola satu jurnal Scopus, kami editornya ada beberapa orang, jadi saya itu diminta mengawal eh, satu artikel dan kadang satu, kadang dua artikel. Nah, saya mengawalnya dari proses review sampai publish misalnya. Termasuk menyunting ke dalam PDF pun saya ikut berkontribusi di sana. Nah, itu kalau Bapak Ibu punya grup WA. Eh, apakah pada menu peer review proses harus dicantumkan masa waktu proses? Iya, wajib dicantumkan ya Bapak Ibu ya. Itu juga kalau mau ke DOAJ itu menjadi syarat wajib itu proses review itu, karena saat isi form aplikasi DOAJ itu ada jadwal publishnya kapan, meresponnya berapa lama itu ada. eh Izin, apakah editor in chief itu sebagai jurnal manager sedangkan editorial board itu sebagai editor, mana editor mereka yang mengirim editor in chief itu adalah editor kepala. Makanya tadi saya bilang sebenarnya eh, apa ya, pekerjaan jurnal itu sama dengan pekerjaan kampus tadi di awal saya sampaikan. Dia kolektif kolegial, kerjasama, kerja bersama, bukan kerja sendiri, tapi kerja bersama. Jadi editor in chief itu sebagai manajer, dia mengkoordinir editor lainnya itu untuk bekerja sama. Nah, tapi lazimnya kita nih editor in chief ini kerjanya itu ya nyari artikel, apa namanya itu, menjadi semua semua hal. Sudah jadi apa bahasa, kalau orang kami di Jambi ini nyebutnya itu tukang sate. Nangkap ayam dia, bunuh ayam dia, cabut bulunya dia, motong dia, tusuk dagingnya dia, sampai bakar satenya pun dia. Editor in chief kita itu kebanyakan begitu. Nah, idealnya editor in chief itu dia tugas manajerial, dekan atau ketua prodi lah misalnya. Dia itu mengakomodir kawan-kawan yang lain untuk, ya, itu kata Pak Ardian itu Chief Everything Officer. Nah, itu bahasa bahasa Jambinya Pak tukang sate, Pak Ardian. Nah, jangan sampai jadi tukang sate, Bapak Ibu. Saya pernah submit Scopus jurnal saya dulu, International Journal of Language in Education, Sinta 3, waktu submit Scopus. Pertanyaannya cuman untuk submit next 6 bulan ke depan itu, salah satu catatannya itu kenapa yang bekerja hanya 3 orang. Nah, itu Bapak Ibu. Maka sekali lagi, yang bekerja itu idealnya adalah semua instrumen yang ada dalam jurnal itu punya riwayat bekerja. Ada riwayat bekerjanya. Bukan hanya numpang nama saja. Nah, kebanyakan kita kan apalagi nih jurnal kampus negeri ini sering sering sekali itu. Jurnal kampus negeri itu karena tidak enak dengan dekannya, dekan dimasukin, rektor dimasukin, warik satu dimasukin. Walau misalnya
si dekan, si rektor atau wakil rektor itu tidak bekerja. Itu keseringan tuh. Nah, kan sekali lagi pastikan yang masuk itu adalah eh, orang yang apa namanya, yang sesuai dengan fokus and scope jurnal. Makanya di jurnal itu harus harus banyak pakai ilmu, banyak harus apa ya, harus punya banyak ilmu. Di antaranya itu tadi, apa namanya itu, kalau memang tidak sesuai ya sampaikan tidak sesuai, tapi prosedurnya tetap harus jalan. Kira-kira begitu. Ya Bapak Ibu, terakhir itu dari Bu Titi Bengkulu, silakan Bu Titi. Baik, terima kasih Pak. Saya mau tanya ini Pak, terkait kenapa di jurnal kami itu notifikasi ke Google Scholar-nya tuh nggak nyambung ya Pak? Gimana tuh ya Pak? Pertama tuh Pak mau nanya yang itu. Terus yang kedua, saya sebagai editor itu suka ini Pak, misalnya tuh suka berubah gitu Pak ininya. Misalnya Bentar, Bu, saya bentar. mau ngirim ke ini ya ke penulis kan. Nah ternyata dia tuh nggak bisa nggak ini nggak kan ada partisipannya. Ternyata penulisnya tuh nggak ada. Terus saya harus ngerubah lagi di rule-nya gitu. Padahal saya lihat di rule-nya tuh udah ada penulis, tapi di bagian lainnya itu dia nggak keconteng gitu loh Pak. Gimana tuh Pak ya solusinya? Bisa diulangi Bu yang terakhir Bu. Gimana Pak? Yang terakhir tadi ulangi Bu. Mohon maaf tadi saya pakai headset. Headsetnya habis ini, habis baterai. Oh iya iya iya. Gini Pak, saya kan misalnya sebagai editor kan, saya mau memberikan artikelnya sama penulis misalnya kan, atau sama reviewer gitu. Nah ternyata itu tuh kadang-kadang partisipannya tuh nggak muncul gitu. Dia nggak tahu ya apakah karena salahnya di mana saya nggak ngerti. Nah, terus saya tanya-tanya juga nggak ini, nggak belum nemu. Tapi saya tanya di jurnal di lingkungan kampus kami itu nggak katanya, nggak seperti yang di saya itu. Jadi saya harus ngerubah role-nya lagi, perannya lagi gitu, kenapa? Jadi padahal sudah ada gitu perannya di situ tuh. Pas misalnya kan kita lihat usernya ya kan Pak. Nah, di bawahnya tuh kan ada perannya kan Pak. Hmm. Sudah ada misalnya sebagai reviewer, sebagai author, sebagai misalnya ini ya apa ya ada perannya di situ. Nah, kadang-kadang itu dia nggak ini langsung apa langsung berubah gitu loh Pak. Perannya itu jadi harus klik peran, klik lagi gitu nah Pak. Diconteng lagi perannya misalnya partisipannya tuh autor misalnya harus klik autor lagi gitu nah Pak. Diconteng lagi Oh, gitu. oh saya paham. Maksud Ibu tuh Mm. begini ya. Sebentar. Maksud Ibu itu begini kan? Nah, terus Ibu mau masuk ini siapa gitu ya kan? Editor. Ibu klik yang di sini Bu. Udah Pak. Terus, Terus pas misalnya saya mau kirim kan, mau kirim artikelnya ke penulis. Nah, kadang-kadang dia tuh kalau misalnya saya ubah jadi, kan kadang-kadang kan kita itu kirim ke reviewer kan, kirim ke editor kan kalau kita cek editor. Nah, kadang-kadang dia tuh sebagai penulis tuh berubah otomatis gitu. Nah, Pak perannya itu harus ubah lagi gitu. Nah, kadang-kadang penulisnya bisa jadi reviewer di situ tuh. Nah, oh gini Bu. Hmm. Itu karena Heeh, si autor ini dia heeh. kan gini Bu. Misalnya submission ya kan. Ini contoh submission ya. Submission ini dia submit bla bla bla, misalnya titel ini ya A ini ya kan, terus yes ya kan, terus ini terus begin submission bla bla bla. Hmm. Continue misalnya, apa ya, nah di kontributor itu atau gini, apa ya, saya save for later aja toh, sebentar Bu, sebentar. Iya, iya. Saya log out. Karena dia kliknya itu sebagai author dan reviewer. Hmm. Mm-mm. Misalnya kan kalau register ini, misalnya dia pilih yes request. Oh, Nah, peran ya Pak ya. iya Oh, perannya itu dia centang ini juga.
Yes, request Iya, dari iya. reviewer role. Jadi dia punya dua peran di dalam satu masa. Jadi kita bingung kadang ya. Hmm. Heeh. Nah, itu Bu. Nah, tapi dia nggak nyambung ya, Pak. Harusnya kan penulis walaupun dia jadi, anggaplah dia nggak milih peran dua ya. Tapi kan kita Mm-mm. misalnya lagi proses sebagai autor, harusnya dia bisa nyambung gitu ya, Pak. Ini nggak nyambung dia sebagai autornya. Harus kita matiin dulu sebagai reviewernya, baru bisa nyambung Pak itunya, bisa ngirim ke autornya gitu. Oh iya iya. Nah ya benar tuh kata Bu Samsinar itu tambahan Mm-mm. dilihat di ininya di rule-nya itu Ibu mau ngirimnya itu kemana kira-kira gitu. Dia bisa Iya, kan. dimatikan juga itu Bu, Nah, dimatikan. ya maksud aku tuh aku sering bolak-balik gitu nah Pak. Maksud aku gimana untuk mengunci gitu nah Pak. Aku suka bolak-balik seperti itu. Kadang-kadang, oh ini kok ini. Kadang-kadang penulis juga tiba-tiba Bu saya nggak bisa masuk gitu. Untung ada ini kan. Kenapa? Pas saya cek dia sebagai reviewer gitu. Nah, Oke. untuk menguncinya gitu nah Pak. Saya belum paham atau saya boleh nggak minta nomor handphonenya, handphone Pak Kapsul biar Pak Kas biar ini minta Ya nanti gini dibantu. aja apa Bu, nanti di konsultasi aja ke kawan-kawan RJI, nanti kawan-kawan RJI insya Allah ada tuh yang menangani itu staf itu atau nanti misalnya Mbak Nailul minta WA di grup RJI-nya boleh ke saya. Karena itu harus lihat ininya Bu, harus lihat ke dalamnya, ke dalam Ya, jurnalnya, betul. Mm, bagian mananya yang misalnya menjadi masalah itu. Kira-kira begitu ya. iya, iya. Terus yang satu lagi Pak, kenapa nggak ada ini Pak? Google padahal saya udah apa notifikasi Google Scholar-nya itu Pak ke Ibu, penulis. Misalnya saya publis kan, publis hmm, bulan ini apa volume 2 misalnya. Nah, dia nggak ada notifikasi. Ini udah beberapa, ini udah terbitan 4 kali kayaknya Pak. udah ini, udah ada akun Sudah, khusus lah. sudah. Saya tuh kebetulan Sinta 4. Ini Nah, kemarin volume berapa Bu sekarang? volume 7. Hmm. Belum muncul di akun autornya. Dia itu nggak otomatis, kalau dulu-dulu dia otomatis Pak, kalau kita terbit publish, Hmm. nah penulisnya itu dia langsung terinput di Google Scholar penulis masing-masing gitu. Nah sekarang Oh itu iya. nggak ada notif, termasuk di Google Scholar ini, di GS-nya jurnal nggak otomatis langsung masuk, harus kita input. Kemarin saat mau akreditasi itu saya input manual gitu Pak, supaya ada Oke di, oke. Heeh, Oke Bu, gitu coba Pak. Makasih Pak. coba di apa namanya di input manual dulu. Kalau misalnya masih tidak bisa, Mm-mm. coba nanti Ibu ikuti yang dikirim si Mbak Nailul di grup itu cara indeksasi Google Scholar jurnal ke Oke, Google ya, Scholar. siap. Ya, Nanti siap, coba siap. Ibu baca itu, misalnya masalahnya apa, nanti itu ketemu tuh. Dia itu Bu, ini kadang itu terjadi karena ada nama jurnal lain yang sama. Jadi Google Scholar itu susah ngedeteknya. Makanya kalau Oh, gitu. ada Google Scholar yang publik itu kadang ada artikel orang masuk ke jurnal kita ya kan, otomatis padahal Hmm. itu bukan artikel kita karena dia sama gitu. Nah, maka saran Ya, saya siap, siap. idealnya kalau ISN-nya sama, DOI-nya sama tidak berubah, dia itu tidak ada kendala, langsung terindeks. Tapi untuk melatih Google Scholar itu lagi, coba manual dulu, bukan diisi manual Bu, di copy paste aja judulnya itu di Google Scholar nanti diklaim gitu. Oke, ya, siap, siap, Pak. Bukan di add manual Bu, bukan diisi Oh, judul apa, volume berapa bukan. Tapi ibu copy paste judul di jurnal, ya, cari di ya, Google paham. Scholar, ibu klaim. Nanti kalau Ibu klaim sudah masuk di database Google Scholar Ibu, nanti di Google Scholar Author dia akan otomatis masuk. Oh, gitu. Oh, Ya, 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 siap, Bu, Pak. Nanti jangan saya Ibu coba, isi Pak. manual, Bu. Oh, iya, iya. Kemarin saya isi manual karena saya Iya, nggak judulnya nemu aja. itu gimana. Hah? Coba Ibu cari di apa di Google pasti muncul tuh, Bu. Dia itu ibarat orang tuh bingung ngejar rupanya yang mana karena ada nama serupa tuh biasanya. Oh, ya, siap, siap. Ya, nanti Ibu Makasih, Pak. cari Yap. diklaim aja ya. Makasih ya, Pak.
Ya, siap. Bapak Ibu, eh, demikian sharing kita hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang banyak karena tadi terlambat, sangat terlambat dalam acara kita ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga pengelolaan jurnal di Indonesia di kampus Bapak Ibu menjadi lebih baik lagi. Jika misalnya ada yang mau ditanyakan, mau dikoreksi, butuh pendampingan, nanti Bapak Ibu bisa kontak RJI di Korda daerahnya atau melalui RJI nasional. Demikian dari saya, lebih kurang dan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nailul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, materi yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, tibalah kita di penghujung acara. Kami ingatkan sekali lagi sebelum meninggalkan Zoom meeting, Bapak Ibu silahkan segera mengisi form kehadiran dan form feedback yang telah kami bagikan via chat Zoom, karena link kehadiran akan kami tutup setelah 15 menit setelah kegiatan selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada siang menjelang sore hari ini. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian RJI Berbagi Giatkan Publikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam narasumber. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum semua.